Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Nur Aziz dari program studi Teknologi Mekanika Perkeretaapian dari instansi Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang PM 121 tahun 2017 tentang lalu lintas kereta api. Langsung saja kita masuk ke dalam isinya. Kita membahas bab 1 untuk pertama. Dalam bab 1 ini membahas tentang ketentuan umum, yaitu ketentuan-ketentuan umum dari perkeretaapian. Seperti contohnya, perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan SDM, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Dan juga ketentuan-ketentuan umum dari kereta api, stasiun kereta api, peta jalan, blok tetap, blok bergerak, awak sarana perkeretaapian, petugas pengatur perjalanan kereta api, petugas pengendali perjalanan kereta api, petugas pengendali operasi lalu lintas kereta api, penyelenggara sarana perkeretaapian, menteri, direktur jenderal, dan lain sebagainya. Masuk ke bab 2, prinsip lalu lintas kereta api. Dalam pasal 2, jalur kereta api untuk kepentingan perjalanan kereta api dibagi dalam beberapa petak blok. Petak blok sebagaimana yang dimaksud terdiri atas petak blok tetap, petak blok bergerak, atau moving block. Dalam masuk ke pasal 3, setiap pengoperasian kereta api dalam berlalu lintas dilaksanakan dengan ketentuan 1. Pada petak blok hanya diizinkan dilewati oleh satu kereta api pada waktu yang sama. 2. Menggunakan jalur sebelah kanan pada jalur ganda atau lebih. Masuk ke pasal 4, kecepatan maksimum operasi kereta api ditentukan berdasarkan kecepatan maksimum yang paling rendah antara kecepatan maksimum kemampuan jalur dan kecepatan maksimum kemampuan sarana perkeretaapian. Masuk ke pasal 5, pengoperasian kereta api tidak boleh melebihi kapasitas lintas. Kapasitas lintas yang dimaksud dengan mempertimbangkan kecepatan operasi kereta, jarak petak blok, fasilitas operasi, waktu, perawatan prasarana. Masuk ke bab 3, sistem pengoperasian kereta api, bagian 1, pengaturan dan pengendalian perjalanan kereta api. Pasal 6, pengaturan pengendalian perjalanan kereta api dilakukan oleh petugas pengatur perjalanan kereta api untuk pengaturan perjalanan kereta api dan lain sebagainya. Pasal 7, setiap pengaturan pengendalian sebagaimana yang dimaksud wajib direkam sehingga dapat mengetahui kegiatan-kegiatan operasional kereta api. Next, pasal 8, petugas pengatur perjalanan kereta api sebagaimana yang dimaksud bertanggung jawab terhadap keselamatan perjalanan kereta api di wilayah pengaturannya. Bagian kedua, sistem pengoperasian sarana kereta api. Pasal 9, pengaturan dan pengendalian perjalanan kereta api sebagaimana yang dimaksud dilakukan menggunakan sistem pengoperasian sarana kereta api yang dibedakan atas: 1. Manual dengan masinis tanpa perangkat pembantu. 2. Manual dengan masinis dilengkapi dengan perangkat pembantu, semi otomatis dengan masinis, otomatis dengan awak sarana tanpa masinis, otomatis tanpa awak sarana. Pasal 10, sistem pengoperasian sarana perkeretaapian sepenuhnya dikendalikan oleh masinis. Pasal 11, sistem pengoperasian sarana perkeretaapian dilakukan oleh masinis dan diawasi oleh pusat pengendali perjalanan kereta api yang dilengkapi dengan sistem automatic train protection. Next, pasal 12, sistem pengoperasian sarana perkeretaapian yang meliputi pemberangkatan, percepatan, dan pengereman dikendalikan secara otomatis oleh automatic train operation dan dilengkapi oleh automatic train protection. Tugas masinis dalam pengoperasian sarana perkeretaapian meliputi memantau jalur kereta api, memberhentikan sarana apabila dalam kondisi darurat, membuka dan menutup pintu sarana perkereta api. Pasal 13, sistem pengoperasian meliputi pemberangkatan, percepatan, pengereman dikendalikan oleh automatic train operation dan dilengkapi dengan sistem automatic train protection. Dalam hal membuka dan menutup sarana perkeretaapian dilakukan oleh awak sarana perkeretaapian atau secara otomatis. Masuk pasal 14, sistem pengoperasian sarana perkeretaapian sepenuhnya dikendalikan secara otomatis dengan sistem automatic
train protect operation dan dilengkapi dengan sistem automatic train protection. Bagian ketiga, persiapan perjalanan kereta api. Pasal 15, penyelenggara sarana perkeretaapian harus mempersiapkan perjalanan kereta api sesuai sistem pengoperasian sarana perkeretaapian. Persiapan perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud penyelenggara sarana perkeretaapian sistem otomatis harus menyiapkan sarana, menyiapkan awak sarana, memeriksa sarana perkeretaapian, dan lain sebagainya. Masuk pasal 16, penyelenggara prasarana perkeretaapian dapat menjalankan kereta api setelah penyelenggara sarana perkeretaapian melakukan persiapan perjalanan kereta api. Perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud terdiri atas pemberangkatan kereta api, perjalanan kereta api, pemberangkatan kereta api dari stasiun keberangkatan, dan lain sebagainya. Masuk pasal 17, perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dapat ditunda antara lain apabila terjadi kerusakan sarana perkeretaapian, 2 alasan teknis operasi, dan lain sebagainya. Masuk ke pasal 18, untuk memperoleh buku sertifikat keahlian tenaga penguji sarana perkeretaapian dan tanda pengenal sebagaimana yang dimaksud dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Masuk pasal 19, perjalanan kereta api harus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam KPK. Masuk ke pasal 20, dalam hal terjadi keterlambatan jadwal perjalanan kereta api yang melebihi batas toleransi waktu operasi yang diizinkan, petugas pengendali perjalanan kereta api atau petugas pengendali operasi kereta api terpusat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi keterlambatan perjalanan kereta api dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pengoperasian kereta api. Masuk pasal 21, persilangan dan penyusulan antar kereta api dilakukan di tempat yang terdapat fasilitas untuk kegiatan tersebut yang telah ditentukan sesuai KPK. Next, pasal 22, kereta api berhenti luar biasa apabila kereta api yang menurut KPK berjalan langsung karena sesuatu hal yang harus berhenti. Hal yang menyebabkan kereta api berhenti luar biasa sebagaimana yang dimaksud antara lain perpindahan, persilangan atau penyusulan, kerusakan prasarana-sarana, dan lain sebagainya. Masuk ke pasal 23, perjalanan kereta api yang dapat dialihkan apabila terjadi rintang jalan pada jalur kereta api akan dilalui dan diperkirakan waktu yang diperlukan untuk mengatasi rintang jalan melebihi atau sama dengan waktu tempuh perjalanan kereta api pada jalur kereta api yang akan dialihkan. Rintang jalan sebagaimana dimaksud dapat disebabkan oleh peristiwa alam, kecelakaan, gangguan prasarana perkeretaapian, dan lain sebagainya. Next, masuk ke bab 4, standar operasional atau SOP. Pasal 24, penyelenggara prasarana perkeretaapian dan penyelenggara sarana perkeretaapian wajib membuat standar operasional prosedur atau SOP mengenai pengoperasian kereta api sesuai kebutuhan dan bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan, dan kelancaran pengoperasian kereta api. Masuk pasal 25, standar operasional prosedur mengenai kereta api sesuai kebutuhan meliputi standar SOP tentang tugas kewenangan tugas, SOP tentang penanganan kondisi darurat, SOP tentang perjalanan kereta api, SOP lain-lain. Masuk ke pasal 26, SOP meliputi tugas kewenangan adalah petugas pengatur jalur perjalanan kereta api, petugas pengendali operasi kereta terpusat. Pasal 27, SOP tentang penanganan kondisi darurat meliputi penundaan kereta api, pembatalan, keterlambatan, pengalihan penanganan, dan evakuasi penumpang kereta api. Pasal 28 tentang SOP tentang perjalanan kereta api meliputi pemberangkatan kereta api, perjalanan kereta api, pemberangkatan, kedatangan, perjalanan dari stasiun akhir, kedatangan kereta api, dan lain sebagainya. Masuk pasal ke-29 tentang SOP meliputi persilangan kereta api dan penyusunan antar kereta api. Masuk pasal 30, penyelenggara sarana perkeretaapian wajib membuat standar SOP mengenai pengoperasian
terdiri atas penyiapan awas sarana, pemeriksaan sarana perkeretaapian. Pasal 31 tentang SOP mengenai pengoperasian kereta api sesuai kebutuhan harus diusulkan kepada Direktur Jenderal. Masuk ke pasal 32, permohonan persetujuan standar operasional. Prosedur disampaikan ke Direktur Jenderal dengan menampilkan persyaratan surat permohonan, konsep standar operasional SOP, dan lain sebagainya. Masuk ke bab 5, ketentuan penutup. Pasal 33, peraturan menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahui pemerintahan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.